Saya bingung, orang dua ini Solo aja yang dibicara. Solo dia data dan fakta, betapa majunya stunting dari 41 turun jadi di bawah 20. Public service, ombudsman di luar Sumatera, di luar Jawa, Solo terbaik. Saya Pada Maret 2024, Sumatera Barat berhasil mencapai realisasi investasi sebesar 11,7 triliun yang melebihi target dari RPJMD dengan pencapaian 128%. Apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan pencapaian realisasi investasi tersebut? Kira-kira seperti apa jawabannya? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Cukup? Ya, waktunya cukup ya. Silahkan. Baik, untuk paslon nomor 2, waktu Anda 1,5 menit untuk menjawab. Sekarang kita Sumatera kita tingkatkan UKM secara digitalisasi. Kita berdayakan ekonomi pertanian, kita reformasi pertanian, kita bantu Al-Sintan, dan juga untuk UKM kita tingkatkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan pihak swasta itu sangat dibutuhkan sekali. Dimanapun daerah, tanpa bantuan investor, daerah itu tidak akan maju. Untuk itu, daerah ini harus ramah untuk investor. Kita harus memfasilitasi, mempermudah semua izin, memberikan rasa aman, memberikan jaminan bahwa usaha mereka itu aman di Sumatera Barat ini. Dan kita menyiapkan resources segala fasilitas yang kita miliki. Kita undang investor, kita undang perantau agar mau melakukan investasi di kampung halaman kita. Kita tidak boleh hanya bersifat eksklusif, kita harus inklusif untuk semua golongan. Dengan prinsip kita harus bekerja keras dengan cara mempermudah investor. Perizinannya dipermudah dan memberikan jaminan rasa aman. Dan saya kalau jadi gubernur, saya akan buat terobosan dengan fakta menuju kepastian hukum status tanah wilayah di Sumatera Barat yang sudah mulai saya laksanakan buat Perda di Kabupaten Solo yang kita cintai. Dan juga kami akan mengulang kembali melakukan riset pasar bagaimana potensi sumber daya alam di Sumatera Barat. Dan selanjutnya tentu akan mencari mitra lokal, nasional maupun internasional. Dan juga memperbaiki semua infrastruktur agar yang namanya urat nadi perekonomian terutama masalah jalan bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga akan tumbuh pertumbuhan ekonomi yang baik dan ekonomi menjadi lancar bagi seluruh masyarakat. Waktu habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, manis sekali janjinya ya. Alhamdulillah, dijanjiin lagi, alhamdulillah. Tapi gini loh Pak Epi, untuk skop yang lebih kecil aja, sebelumnya di Kabupaten Solo aja, Pak Epi justru malah bikin anjlok investasi Pak. Kalau data yang saya dapat Pak, pertama-tama 124 M pada 2021 Pak, lalu 2022 turun lagi Pak menjadi 87,6 M, dan pada tahun 2023 Pak malah jadi 13,6 M Pak. Saya khawatir Pak, Sumatera Barat yang nanti kalau misalnya Bapak ingin memimpin Sumatera Barat, malah jadi bikin anjlok lagi investasi yang sudah dibuat oleh Buya, membuat sebuah investasi yang baik Pak. Jadi tolong Pak, jangan bahayakan Sumatera Barat Pak, terima kasih. Bagaimana Pak Epi kaitan dengan perkembangan Aqua Pak? Yang kemarin itu Bapak semangat betul, tapi dalam kenyataan sampai sekarang kami dengar belum selesai penyelesaiannya Pak. Dan hak-hak daripada karyawan yang Bapak bela nyatanya tidak selesai. Kenapa? Karena memang Waktu habis, terima kasih. Kembali lagi paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya bingung, orang dua ini Solo aja yang dibicara. Solo dia data dan fakta, betapa majunya stunting dari 41 turun jadi di bawah 20. Public service, ombudsman di luar Sumatera, di luar Jawa, Solo terbaik. Saya dianugerahi sebagai orang tua terhebat. Kalau bicara Solo sangat terbaik di Sumatera Barat. Cuma di mata beliau ini hanya mencari supaya saya emosi aja. Pak, saya nggak akan dibantu dengan emosi. Kita bicara tenang. memang layaknya beliau ini untuk wali kota atau bupati atau wali negari kaki beliau ini. Yang kita bicarakan itu gubernur Pak. 19 kabupaten kota. Konsep untuk membangun semuanya apa? Bapak selalu dari tadi Solo. Bapak mau jadi bupati Solo atau mau jadi wali negari di Solo? Makanya intelektualitas mereka berdua memang hanya cocok untuk jadi bupati atau wali negari, bukan untuk gubernur Sumatera Barat. Itulah sebabnya Sumatera Barat ini hancur di bawah kepemimpinan beliau. Waktunya habis. Baik, untuk Debat Pilgub Sumatera Barat ini memang sangat-sangat menarik, teman-teman. Kenapa? Karena Epi Yardi, teman-teman, ya. Bagaimana salah satu calon ini emosional dari kemarin-kemarin ya. Jadi setiap debat ini dari awal itu emosional terus, teman-teman. Dan Vasco ini ya, calon nomor 1, wakilnya ini bertanya bagaimana cara EPRD ini ketika menjadi gubernur meningkatkan nilai investasi ya. Karena di Sumatera Barat sendiri nilai investasinya itu sangat tinggi, teman-teman ya. Karena kepemimpinan Mahyerdi. Dan itulah membuat pertanyaan ini kepada EPRD ya. Bagaimana strateginya? Sedangkan di Solok saja ya, nilai investasinya itu dari sekitar 100 triliun lebih turun menjadi 80, bahkan turun lagi, teman-teman. Ya, inilah bukti kegagalan EPRD ketika menjadi Bupati Solok. Inilah yang dipertanyakan oleh Vasco kepada EPRD. Sebenarnya pertanyaannya itu adalah simple dan sederhana. Tetapi
Epi Hardy ini memang sangat emosional sehingga dia naik tensi teman-teman ya. Mungkin gagal paham atas pertanyaannya itu. Dia mengatakan ini Mahyardi dan Vasco ini selalu bertanya Solok terus ya. Jangan-jangan mereka ingin jadi Bupati Solok. Bahkan jangan-jangan mereka ingin jadi pemimpin di Solok. Sedangkan ini adalah pilgub ya. Jadi Epi Hardy ini gagal paham kayaknya teman-teman. Bagaimana ia sebenarnya, pertanyaan ini sederhana ya. Ketika kita memimpin di suatu daerah, prestasi apa yang kita kerjakan itu pasti akan mendongkrak elektabilitas dan kemampuan bekerja kita ketika kita naik level. Tetapi kalau ada misalnya sejarah kita yang tidak baik ketika kita memimpin, itu juga berdampak kepada pencalonan kita. Nah, ini maksud daripada Vasco ini, teman-teman. Namun, Epi Hardy ini selalu mengatakan dia melakukan banyak hal dan banyak prestasi di Solok pada saat dia menjabat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian di debat ini? Kalian mendukung Mahyardi dan Vasco atau Epi Hardy, teman-teman? Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.